spiritualnya yang besar, seakan mengobrak-abrik dinding ketegaran yang selama ini mereka bangun. Kata-katanya, yang penuh dengan kasih sayang dan kebenaran, menyentuh bagian terdalam dari hati mereka yang terdorong oleh kebencian dan rasa takut. Salah satu tentara muda, yang melihat ibunya yang sakit dan sangat menginginkan perdamaian, berdiri dengan kepala tertunduk. Matanya merah, penuh air mata yang mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. "Aku tidak bisa lagi terus begini," katanya dengan suara bergetar. "Apa yang kita lakukan di sini hanya menyebabkan lebih banyak penderitaan. Apakah kita tidak bisa berhenti, melihat dengan hati, dan berusaha untuk mengakhiri semua ini?" Perkataan tentara muda itu membuat para tentara lainnya mulai merenung. Keputusan yang mereka ambil selama ini, yang mereka anggap benar karena kewajiban, kini tampak sangat keliru di hadapan mereka. Nyi Roro Kidul, dengan penuh kebijaksanaan, menatap mereka satu persatu. "Kalian tidak tahu jalan yang benar jika kalian hanya mengikuti perintah tanpa bertanya dalam hati. Tapi kalian masih memiliki pilihan. Kalian bisa memilih untuk bertobat dan mengubah jalan hidup kalian." Dalam keheningan yang mencekam, para tentara Israel mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka selama ini telah dipenuhi oleh kebencian, kekerasan, dan peperangan yang hanya membawa penderitaan. Mereka yang awalnya begitu teguh dalam keyakinan mereka, kini merasakan bahwa kebijakan yang mereka ambil tidak membawa kedamaian, hanya menciptakan luka yang semakin dalam bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu komandan senior, yang sudah bertahun-tahun terlibat dalam perang dan melihat banyak nyawa yang hilang, mulai terjatuh di hadapan Nyi Roro Kidul. "Kami telah salah. Kami telah menghancurkan begitu banyak kehidupan tanpa tahu mengapa. Tuhan, ampunilah kami," katanya dengan suara penuh penyesalan. Melihat seorang komandan yang kuat seperti itu bersujud, para tentara lainnya ikut terdiam, masing-masing dengan perasaan yang penuh. Mereka melihat sosok yang selama ini mereka anggap sebagai musuh, seorang wanita yang datang dengan penuh kedamaian, tetapi juga dengan kekuatan yang tak terbayangkan, mengubah mereka hanya dengan satu pesan, pengampunan dan pengertian. Mereka yang telah lama hidup dalam kebencian kini merasa sebuah beban yang terangkat dari hati mereka. Nyi Roro Kidul, dengan ketenangan yang tak terbantahkan, mendekati mereka satu persatu. "Aku datang bukan untuk mengalahkan kalian," katanya. "Aku datang untuk mengajarkan kalian tentang kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia, hati yang bersih dan kemauan untuk berubah. Jika kalian benar-benar ingin hidup dalam kedamaian, kalian harus memulai dari dalam diri kalian sendiri." Beberapa tentara, yang kini menyadari kesalahan mereka, mulai bangkit dan menghadapinya dengan penuh kesungguhan. Mereka berlutut, meminta ampunan atas perbuatan mereka selama ini. "Kami mohon, berikan kami kesempatan untuk menebus dosa kami," mereka memohon dengan suara yang penuh penyesalan. Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. "Kalian telah memilih jalan yang benar. Kalian tidak hanya bertobat untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk dunia yang lebih baik. Ketahuilah, perubahan dimulai dari dalam hati, dan hanya dengan hati yang murni kalian bisa mencapai kedamaian sejati." Perlahan, suasana di ruang komando yang sebelumnya dipenuhi dengan amarah dan kebencian, kini berubah menjadi penuh harapan. Para tentara yang tadinya tampak seperti musuh, kini berubah menjadi sosok-sosok yang penuh penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Mereka